Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih buat Bapak Ibu juga yang hadir, meskipun dalam suasana hujan. Saya memberikan tema renungan bagi kita hari ini adalah lihat ke depan. Mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama, kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya akan membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah tulisan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membacakannya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mau memikirkan kemajuan dan mau memikirkan perkaranya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang bertumbuh, kita harus bisa memikirkan perkaranya Tuhan, atau kita harus memikirkan kemajuan, atau kita memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya firman Allah berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 berkata demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, kita masih di bumi. Kita masih butuh makan, betul ya? Kita masih butuh uang, kita masih butuh apa segala macam buat beli segala sesuatu. Tidak salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi prioritas kita adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi kita terjebak di mana? Memikirkan perkara yang di bumi saja. Betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana supaya saya kelihatan lebih dan lebih dan lebih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari Paulus. Mungkinkah di antara kita berkata, Pak, saya ini orang yang paling hina loh Pak. Saya itu sudah buat segala kejahatan. Saya itu sudah buat segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari coba kita melihat satu tokoh ini adalah Paulus. Latar belakang kehidupan Paulus. Ketika kita membaca 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 15 berkata demikian. Saya membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu ayat 14 dan 15 nanti kita baca bersama-sama. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Silakan Bapak Ibu. Ayat yang ke-15, 32 ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini adalah sebuah pernyataan imannya Paulus. Sebelum dia mengikut Tuhan, Paulus itu adalah seorang penganiaya, dia seorang penghujat, dia seorang ganas. Dia orang yang mendukakan Tuhan. Dia orang yang melakukan segala kejahatan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Yesus, maka berubah kehidupannya 100% Bapak Ibu ya. 180% kehidupan Paulus berubah. Pandangannya tentang Tuhan berubah. Pandangan hidupnya berubah. Sehingga dia mengatakan di ayat yang ke-15, dia katakan apa? Di ayat yang ke-15 dia berkata, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi terkadang kita dalam kehidupan kita berjemaat sekalipun, dalam iman kita, gak pernah tuh kita mengaku kita yang paling berdosa. Kita maunya apa? Aku yang paling benar kok Pak. Paling benar kita sendiri. Kalau kita melihat diri kita dari kacamata kita sendiri, maka kitalah orang yang paling
benar. Tapi ketika orang lain melihat kita, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak ada kan yang mengaku kesalahannya? Susah kalau mengaku kesalahan. Tapi kalau dipuji, mau. Susah kita mengaku kesalahan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya Paulus berkata, di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Artinya Paulus menyadari bahwa dirinya itu paling berdosa dari antara orang-orang yang berdosa. Karena dia membunuh orang Kristen, dia membinasakan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugasnya Paulus. Tetapi ketika dia dipilih Tuhan, pilihan Tuhan tidak pernah salah. Siapapun, apapun latar belakangmu, kamu berharga di mata Tuhan. Yang penting kita kembali kepada Tuhan. Yang kita pelajari pagi hari ini ada beberapa hal. Bagaimana supaya kita melihat ke depan? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berani melupakan masa lalu. Masa lalu itu adalah sesuatu yang terjadi sudah di luar. Makanya Alkitab kita tadi pembacaannya, inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Mungkin Bapak Ibu, kita orang terhormat di kampung. Mungkin Bapak Ibu adalah orang yang terhormat di pekerjaan. Mungkinkah kita Bapak Ibu orang yang luar biasa di dalam karir. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menanggalkan semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Melupakan masa lalu itu penting Bapak Ibu. Melupakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu penting. Setiap kita mempunyai masa lalu, betul ya? Siapa yang tidak punya masa lalu di sini? Gak ada. Saya juga punya masa lalu, Bapak Ibu punya masa lalu. Tetapi belum tentu setiap kita sudah berdamai dengan masa lalu. Orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, dia tidak akan melihat masa depan yang penuh pengharapan. Orang yang tidak pernah berdamai dengan masa lalunya, dia hanya membunuh dirinya sendiri. Coba Bapak Ibu pergi dari tempat ini, lihat kaca spion terus menerus, maka kita bisa nabrak atau kita keparit. Artinya apa? Ketika kita melihat ke belakang, sebenarnya kita sedang mengorbankan diri kita. Itulah sebabnya istri Lot, ketika Tuhan bawa mereka dari Sodom dan Gomora, tetapi istri Lot melihat ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Melihat ke belakang Bapak Ibu, boleh nggak? Boleh sekali-sekali. Supaya kita bisa bersaksi, hari ini aku ada karena pertolongan Tuhan. 10 tahun yang lalu aku adalah seorang yang tidak ada nilainya. Tapi sekarang setelah aku mengenal Tuhan, aku bernilai. Itu baru luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masa lalu akan mempengaruhi fokus kita ke depan. Makanya Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Saya membacakannya Bapak Ibu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menganggap dirinya sebagai ahli Taurat. Dia orang yang taat Taurat, dia orang Farisi. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi orang-orang Yunani pada saat itu, atau bagi orang Israel pada saat itu. Tapi di ayat ini Paulus menekankan Dia menganggap rugi. Dia menganggapnya sampah. Supaya Dia berkata karena pengenalannya akan siapa? Akan Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya saya ajarkan kepada kita pagi hari ini. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 62 berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita melihat ke belakang terus menerus, Alkitab mencatat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Membajak, tahu ya Bapak Ibu ya, seorang petani itu kan suka membajak ya, atau bekerja lah Bapak Ibu. Kalau kita bekerja melayani Tuhan,
Mari Bapak Ibu jangan lihat lagi ke belakang, tapi lihat ke depan. Bahwa Tuhan, ada mahkota yang sedang menantikanku di sana. Ada mahkota kehidupan yang sedang menantikanku di sana. Makanya 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biasanya pakai ayat ini kalau putus pacar, pakai ayat ini, wah, langsung buat status. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan begitu implementasi ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang dimaksudkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, adalah ketika Bapak Ibu mengambil langkah untuk bertobat dari gaya hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berpusat kepada Kristus. Itu artinya Bapak Ibu, jangan kita salah mengartikan ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah yang kita pelajari adalah ketika kita mau melihat ke depan, kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan. Banyak orang tidak fokus Bapak Ibu. Datang ke gereja tidak fokus, bekerja tidak fokus, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Betul ya Bapak Ibu ya? Coba pernahkah Bapak Ibu tidak fokus? Tapi saya bukan beriklan ya. Anda kurang fokus, minum aqua dulu, iya kan? Dan seperti itu, Bang. Hidup itu harus fokus. Apa yang kita mau kerjakan harus fokus. Fokus menentukan keberhasilan kita dalam menatap masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi fokus kita bisa menentukan masa depan. Bapak Ibu, saya mungkin 10 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Betul Bapak Ibu. Saya hanya anak remaja yang mungkin sedang main lumpur, yang suka main bola tanpa baju, yang suka main bola di pasir-pasir. Itu saya 10 tahun yang lalu. Tapi ketika saya ada di dalam Kristus, saya mengerti betul bahwa hidupku adalah milik Kristus. Sehingga hari ini saya bisa ada di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fokus Bapak Ibu. Itu menentukan keberhasilan kita. Orang yang fokus kepada Tuhan pasti akan selalu hidup apa? Menyenangkan hati Tuhan. Oh, kalau kita fokus sama pasangan kita, kira-kira kita senangkan nggak pasangan kita? Iya dong Pak, senangkan. Kirim-kirim apa? Lop-lop gitu ya. Kirim ada kan gambar-gambar hati yang ada di stiker-stiker HP. Cari yang paling mesra. Wus, kirim. Aduhai. Gitu ya, kira-kira begitu Bapak Ibu dikasih itu. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena cinta. Coba kalau kita mencintai Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik. Karena kita mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, pasti dia memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Allah berkata, di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menekankan begini, sorry Bapak Ibu, rupanya slide-nya nggak ada ya. Pantas Bapak Ibu di mana ini? Menjadi serupa dengan Dia. Diawali dengan yang ku kehendaki. Artinya apa? Paulus memfokuskan diri untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Paulus memfokuskan diri ketika ia kenal Tuhan dengan benar. Dia memfokuskan hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan. Supaya menjadi serupa dengan Dia. Dia siapa? Kristus. Yang penting bukan serupa dengan saya. Serupa dengan saya itu salah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Matius pasal 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kebenaran Allah. Cari dulu Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. 6 hari Tuhan berikan kamu waktu untuk bekerja. Bekerjalah semaksimal mungkin. Baik hujan maupun sinar matahari, kita pasti terobos. Tapi 1 hari berikanlah waktumu kepada Tuhan. Mungkinkah itu 2 jam? Mungkinkah itu 1 jam? Tapi terkadang kita berhitung waktu dengan Tuhan. Terkadang kita berhitung waktu dengan Sang Pencipta kita. Sedangkan 6 hari Tuhan sudah memberkati kita. Betul Bapak Ibu ya? Tuhan sudah memberkati kita 6 hari. Kita ke sekolah, belajar. Tapi 1 hari Tuhan berkata, itu firman Tuhan. Kembali ke rumah Tuhan.
bersyukur atas 6 hari sudah kita lewati. Dan kita berdoa supaya 6 hari kemudian kita bisa melewatinya. Gak ada yang tahu hari depan Bapak Ibu. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Kemarin aku bagikan video kan, ada orang sedang khotbah di mimbar. Dia mati, meninggal kan. Artinya apa? Di mana saja bisa terjadi kematian itu. Betul ya? Dia sedang pegang mic, dia sedang asik khotbah, dia sedang menyampaikan firman Tuhan, mati Bapak Ibu. Ya kan saya kirim kemarin itu kan di grup Bapak Ibu. Itu nyata itu. Dan beberapa pendeta juga itu terjadi demikian Bapak Ibu. Artinya kematian itu tidak menentukan tempat tidur atau jalanan atau mimbar atau dimanapun. Seseorang bisa mati kapan saja kalau Tuhan sudah kehendaki. Yang ketiga, yang terakhir. Misalnya yang terakhir Bapak Ibu pasti udah tahu tuh. Yang terakhir udah tahu lah. Yang terakhir adalah berlari kepada panggilan Tuhan. Berlari kepada panggilan Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah yang disampaikan oleh Paulus tadi. Dan berlari kepada tujuan. Di ayat Filipi tadi yang kita baca. Panggilan Kristus adalah panggilan yang paling mulia bagi setiap kita. Dan di dalam panggilan itu juga kita harus apa? Mana ini? Menyangkal diri, memikul salib, dan terus mengikut jejaknya keteladanan Yesus Kristus. Bukan pikul salib nanti buat minta sama Pak Didi, Pak, tolong buatkan saya salib, saya mau gendong setiap hari, saya mau bawa ke sekolah setiap hari. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Enggak seperti itu. Salib yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita bisa menguasai diri yang seharusnya kita marah, yang seharusnya kita berontak, yang seharusnya kita melawan, tapi kita tidak melawan. Itu adalah salib kita. Artinya kita sudah pikul salib kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menyangkal diri kita. Kita sangkal diri kita. Yang harusnya enak bagi daging, tapi kita sangkal. Karena Kristus baru ikutlah Tuhan. Terbalik-balik Bapak Ibu yang dikasihi. Makanya Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku. Saya mau tekankan Bapak Ibu. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, bukan kamu yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan memberikan panggilan spesial bagi kita. Itu anugerah besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Alkitab berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan apa? Emosi kah? Omongin orang kah? Jelek-jelekin orang kah? Hina orang kah? Melukai suami kah? Melukai istri kah? Itukah buah iman kita kepada Tuhan? Makanya di dalam buah-buah roh yang terakhir apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita tidak terjerumus. Makanya firman Allah berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukanlah petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang melatih kita peka kepada Tuhan itu bukan orang lain, tapi Paulus menegaskan, tetapi aku melatih tubuhku. Artinya apa? Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melatih diri kita, menahan emosi kita, menguasai diri kita. Itu tugasnya siapa? Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan cepat bertindak, lambat berpikir. Harusnya cepat berpikir, lambat bertindak. Lah kita cepat bertindak, baru berpikir. Oh salah ya tadi yang aku lakukan ya. Oh salah ya, harusnya ini, harusnya itu. Baru ada pertimbangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang dewasa semestinya harus berpikir dulu baru bertindak. Dan memikirkan apa sih efeknya kalau saya lakukan ini.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya tujuan. Tujuan iman kita adalah Kristus. Kesimpulan Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kesimpulannya adalah hidup yang kita hidupi hari ini harus bergerak menuju kepada siapa? Menuju kehidupan yang kekal. Kita bergerak hari ini, tapi kita harus pergerakan kita kemana? Kehidupan yang kekal. Dengan terus membangun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Anda boleh hidup di dunia ini, tetapi percayalah kita harus bergerak kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan kita di bumi ini terbatas 70 sampai 80 tahun, tapi kehidupan kekal selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman yang singkat yang kami dengar. Biarlah Tuhan menguatkan iman kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas.